Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai di surat 2 Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama. Kita akan mulai dari ayat 3 sampai akhir pasal. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Kami biasa membacakan beberapa surat pemirsa setiap Senin, dan kami telah menerima beberapa pesan di halaman Facebook kami, semua kitab suci. Sebenarnya surat-surat itu semacam telegram yang dikirim kepada Tuhan Yesus Kristus. Mewakili siapakah Tuhan Yesus bagi Anda? Nifin Nasyad berkata, ia adalah kekasihku dan sahabatku. Nada Gatas berkata, Tuhanku juru selamatku, teman perjalananku, serta kekasihku. Yosef Fauzi berkata, ia adalah hidupku. Moklis Michael berkata, cukup bagiku bahwa aku telah menjadi anak Allah dan Allah menjadi Bapakku melalui Kristus. Nancy Jesus berkata, kekasihku, bagianku, sahabatku, Bapakku, Allahku, dan segenap hatiku. Roma Magdi berkata, sahabatku, Bapakku, dan segalanya di dalam hidupku. Hana Genora berkata, tidak ada satu kata pun yang dapat mengekspresikan siapa Kristus bagiku. Dan jika aku harus mengekspresikannya, aku akan berkata bahwa Kristus adalah segalanya bagiku. Elham Zabul berkata, gembalaku yang baik dan pemimpin yang aku ikuti, dan yang jutaan orang ikuti dengan segenap kasih, tanpa suatu pedang dan tanpa kekerasan. Ada banyak kiriman pesan, tetapi kami akan menangguhkan beberapa di antaranya sampai Senin depan, karena keterbatasan dari waktu. Saya kembali kepada Anda, dan kita akan memulai dari ayat 3 dalam pasal yang pertama, dari surat kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara Ishak, saya akan mulai membaca dari ayat 3, lalu saya akan mengajukan pertanyaan tentang sikap Allah terhadap orang yang menderita. Di manakah Allah ketika saya sedang menderita? Ia berkata dalam ayat 3, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saya akan mengajukan pertanyaan, di manakah Allah saat saya menderita? Sebuah pertanyaan yang penting. Sebenarnya Allah
mengasihi manusia dan khususnya orang percaya. Ia sangat berharga di hati Allah karena Allah adalah Bapa kita. Kemudian Allah tidak mengizinkan penderitaan orang percaya kalau tidak ada suatu keperluan apapun atau berkat. Dan kitab suci memberitahu kita dengan jelas, misalnya Rasul Petrus berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jika diperlukan kalau ada suatu kebutuhan, terlebih lagi dunia di mana kita hidup di bawah kekuasaan iblis. Sebuah dunia yang mengerang sebagai akibat dosa. Suatu dunia yang belum diselamatkan dan makhluk ciptaan belum dibebaskan dari belenggu kejahatan. Dan belum memperoleh kebebasan kemuliaan anak Allah, lalu kita berbagi dunia dalam semua penderitaannya. Namun, mengenai orang percaya, ketika Allah mengizinkan kita untuk menderita, Ia mengizinkan kita untuk menderita di bawah penguasannya. Seseorang berkata, mata Tuhan tertuju kepada pengatur waktu, jadi Ia tidak membiarkan waktu melewati kapasitas kita. Seakan tangannya memegang termostat dan Ia tidak membiarkan temperatur penderitaan melebihi kapasitas kita. Dan tujuannya adalah untuk melelahkan serta memurnikan kita untuk membuat kita lebih murni dan menjadi orang percaya yang lebih berguna. Jadi Allah hadir dan Ia mengawasi serta mengizinkan di bawah otoritasnya. Namun di sini dalam bagian yang baru saja Anda baca ini saya dapat berkata bahwa kita dapat mengalami penghiburannya. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala dorongan, semangat, dan dukungan. Dan dalam bagian yang telah Anda baca, Ia mengadakan duet penderitaan dan juga penghiburan. Ia berkata, sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesesaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Sebanyak ada penderitaan, ada penghiburan. Sebanyak ada kesulitan, ada dorongan semangat dan penerimaan yang Allah berikan pada kita oleh kasih karunia. Dan kita memperoleh hak istimewa melaluinya dari semua orang lain yang menderita karena kesulitan seperti kita. Saudara Moin, kami ingin komentar Anda untuk ayat 9 yang berbunyi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasul Paulus merasa bahwa ia dihukum mati karena berbagai kesulitan serta pencobaan yang mengelilinginya. Ia jadi sasaran banyak kematian seperti dikatakannya di suatu tempat yang lain. Tetapi walau ia mengerti bahwa ia menjadi sasaran kematian, dari sisi lain ia mempunyai keyakinan di dalam Allahnya. Salah satu yang terbaik yang Paulus bicarakan dalam surat yang sedang kita pelajari ini adalah bahwa ada sisi terang dan baik bagi setiap situasi yang kita lalui. Jadi ia berkata bahwa bahkan jika tunduk seperti hamba atau orang percaya untuk sesuatu yang akan menuntun kita pada kematian, dan ini adalah hal terakhir yang iblis bisa lakukan, kematian tubuh. Ia berkata bahwa ia tidak akan mempercayai dirinya sendiri dan ia tidak akan mencari metode-metode manusia untuk menyelamatkan dirinya dari kematian ini. Dan ia tidak akan bergantung pada kehidupan. Namun dari sisi yang lain, Tuhan pencipta kehidupan dapat memberi dia kehidupan dan dapat melindungi dia dari bahaya-bahaya yang mengitarinya. Di sini dia tidak takut akan kematian dan tidak bergantung pada kehidupan. Dan tidak mencari-cari jalan keluar kepada kematian yang mungkin ia hadapi, tetapi ia sedang menyerahkan segenap perkara kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus telah berkata di sini bahwa Tuhan telah melepaskan dia sebelumnya dan ia dapat melepaskan dia lagi. Namun kita tahu dari sejarah bahwa Rasul Paulus menjadi martir bagi Kristus. Mengapa Allah terkadang membiarkan kematian seperti dibunuh dan dijadikan martir? Ia membuat Paulus tidak takut. Dan ini harus menjadi ciri semua orang percaya dan semua hamba Tuhan. Karena ia telah secara langsung menerima semua misi dari Tuhan. Dan ia yakin bahwa Tuhan akan melakukan dengannya dan melaluinya sampai ia menyelesaikan misinya. Akhir pelayanan atau akhir kehidupan orang percaya di bumi tidak berkaitan dengan hal-hal tentang kematian yang luar biasa atau kematian yang melebihi imajinasi. Tidak, kita menjadi sasaran berbagai pencobaan dan penderitaan. Kita tidak terhindar dari segala keadaannya. Namun inilah cara yang Tuhan pakai untuk mengakhiri pelayanan atau mengakhiri hidup orang percaya di bumi. Jadi ini tidak menakutkan Paulus karena ia merasa bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan. Dan jalan kematiannya ada dalam kehendak dan rencana Allah. Tidak ada masalah. Pada akhirnya ia telah menyelesaikan pelayanannya. Dan ia meninggalkan dunia dan jalannya tidak akan memengaruhi dia. Karena ia akan bersama dengan Kristus. Karena konsep kematian telah berubah dan itu menjadi keuntungan, akankah metode kepergiannya kepada Tuhan menjadi masalah? Itu tidak masalah dan tidak membuat dia takut. Segala macam metode adalah sama. Baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10, kepada orang Korintus dikatakan,
Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh harapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita melihat dalam ayat ini keselamatan dalam 3 fase. Menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri, keselamatan di masa lalu dari hukuman dosa, dan menyelamatkan kami, keselamatan pada masa kini dari semua percobaan dan kesulitan. Kepadanya kami menaruh pengharapan Ia akan menyelamatkan kami lagi, keselamatan pada masa mendatang, yaitu keselamatan kekal. Saya ingin bertanya, seringkali Allah mengizinkan orang percaya untuk menderita dan menghadapi berbagai pencobaan yang sukar. Misalnya baru-baru ini dalam zaman kita melihat orang-orang percaya di Irak dan Syria dibunuh dan dipaksa untuk pergi dari rumah mereka. Apakah Allah punya tujuan dari hal itu? Apakah tujuan Allah dari penderitaan dalam berbagai situasi dan kejadian yang kita lihat ini? Saudara ayat, mungkin penderitaan adalah salah satu rahasia tertua dan kesulitan tertua yang manusia alami. Bahkan salah satu kitab yang terbesar dan tertua dalam kitab suci, kitab Ayub berbicara tentang penderitaan. Dan izinkan saya mengatakan bahwa pada akhir kitab Ayub ada berkat-berkat bagi penderitaan yang menyemangati kita untuk menanggung penderitaan. Kita telah melihat beberapa waktu yang lalu bahwa penderitaan berada di bawah pengawasan dan otoritas Tuhan. Dan bahwa Allah kita tidak mengizinkan sesuatu yang melebihi kapasitas orang percaya. Dan itu suatu waktu tertentu Ia menetapkan lama penderitaannya. Misalnya Ia berkata pada malaikat di jemaat di Smyrna, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, yang Ia maksudkan penderitaan selama periode tertentu. Ia berkata di akhir kitab Ayub, Tuhan berkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dan setelah itu Ia berkata, Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Ia menyebut nama-nama ketiga anak perempuannya serta berkata di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Mengapa Ia menyebut nama-nama mereka? Karena arti nama-nama mereka memberi pada kita pencerahan tentang berkat-berkat dari penderitaan dalam hidup orang percaya. Yang pertama disebut Yemima. Yemima artinya merpati, yang artinya tidak bernoda dan murni. Dan ini adalah salah satu berkat penderitaan. Penderitaan memurnikan orang percaya. Kita masuk ke dalam ujian penderitaan. Api penilaian yang memurnikan emas. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Yang kedua adalah kezia. Kata kezia berarti kecerahan atau kemuliaan. Dan penderitaan selalu berkaitan dengan kemuliaan dalam kitab suci. Dalam bagian ini dalam 2 Korintus ia mengaitkannya dengan penghiburan pada masa kini. Namun kita juga akan melihat sudah itu dalam pasal 3 dan 4 dari surat yang sama bahwa ia mengaitkan dengan kemuliaan. Nama yang ketiga adalah Keren Hapuk. Keren Hapuk artinya tanduk minyak urapan, sebuah rujukan pada Roh Kudus. Karena sebanyak ada penderitaan, ada suatu aktivitas tinggi bagi pekerjaan Roh Kudus di hati orang percaya yang terluka. Jadi ada sebuah pembersihan dan pemurnian. Ada kemuliaan dan ada pekerjaan Roh Kudus. Tentunya ini sama sekali bukan berkat-berkat penderitaan, tapi saya baru saja memberi sebuah contoh dari penderitaan yang terkenal dan dari sosok terbesar yang mengalami penderitaan di antara manusia biasa. Tentu sosok itu adalah Kristus, tapi Ayub. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi Tuhan punya niat akhir dan hal terberat yang dapat menimpa orang percaya adalah kematian. Dan kita telah mendengar beberapa saat lalu dari saudaramu yang terkasih bahwa kematian tidak menakutkan orang percaya karena itu adalah hal terakhir yang iblis dapat lakukan dan orang percaya akan pergi pada Kristus. Namun pada akhirnya saya ingin mengatakan pada saudara yang sedang menderita khususnya di Timur Tengah, kejahatan ada akhirnya. Dan orang yang jahat akan dihakimi dan dihukum. Dan akan ada sebuah hukuman ilahi tentunya ini akan terjadi. Allah kita akan membalas semua ini. Tetapi orang seringkali salah paham dengan kesabaran Allah. Orang berpikir bahwa Tuhan tidak melihat atau tidak mampu. Tentu tidak, Allah melihat dan mampu. Saudara Moin, sebelum mengajukan pertanyaan kepada Anda berkaitan dengan topik ini, saya ingin meminta Anda untuk memanjatkan doa khusus sekarang bagi orang-orang percaya yang sedang menderita di Timur Tengah dan khususnya di Irak, Syria, dan sejumlah tempat di mana orang-orang Kristen sedang dipaksa untuk pindah dan dibunuh.
Mohon berdoa bagi setiap keluarga mereka dan untuk setiap orang yang mulai meragukan Allah dan kebaikannya. Mohon berdoa bagi keluarga yang sedang menderita saat ini. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu dari lubuk hati kami karena Engkau telah memperlakukan domba-dombamu di setiap tempat dengan baik. Kami sebut mereka dengan nama mereka. Mereka yang kabarnya kami ikuti dan yang penderitaan serta situasi-situasi pahitnya kami dengarkan. Saudara-saudara kita di Irak, mereka yang ada di Syria, di Yaman, di Mesir, dan yang ada di seluruh dunia. Engkau punya tujuan dan rencana yang besar. Tentu Engkau ingin melatih, mengembangkan, dan Engkau ingin kami masuk ke dalam sehingga kami menikmati keajaiban-keajaiban-Mu. Namun sampai tujuan-Mu digenapi, Engkau yang dapat mendukungnya. Engkau yang dapat menaruh batas-batas terhadap hal-hal ini. Engkau yang dapat menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka dapat melihat-Mu dan menikmati pribadi-Mu, serta menikmati kekuatan-Mu, dan Engkaulah yang dapat memerintah lautan. Diam tenanglah, maka akan ada ketenangan yang besar. Kami yakin Kau akan mencukupi dan akan menjawab setiap doa yang kami panjatkan bagi saudara-saudara kami yang disebut di hadapan-Mu. Segala kemuliaan adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin membaca Mazmur karena membuat saya semangat. Saya suka Mazmur 34 ayat yang berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya suka sekali dengan kitab Yesaya. Saya menikmati serta merasa senang ketika membacanya. Saya cinta kitab Amsal, Saya cinta sekali surat Roma. keempat Injil, semua kitab suci. Saudara Moen, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda yang berkaitan dengan ayat-ayat dari 12 sampai 14, yaitu tentang hal yang Paulus banggakan. Saya bertanya-tanya, apakah yang Paulus banggakan? Ayat 12 berkata, suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Apa sebenarnya maksud dari kata-kata ini? Ia sedang berkata bahwa dia menjalani kehidupan pribadinya dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. Paulus bukanlah seseorang yang acuh, melainkan ia hidup di hadapan Tuhan dan hati nuraninya nyaman dan bersaksi kepadanya bahwa hidupnya jelas dan sederhana. Ia tidak terbiasa mengatakan sesuatu, sementara ia memaksudkan hal yang lain. Luar dan dalam ia tidak berbeda. Namun ia sedang berjalan dalam terang di hadapan Tuhan. Hal kedua yang ia banggakan adalah bahwa pesan, pembicaraan, dan pelayanannya kepada mereka menghasilkan buah. Meski seperti yang kita lihat dalam surat yang pertama, ia merasa bahwa kata-katanya menyedihkan serta melelahkan. Namun ia merasa lega dan juga senang. Hal yang menyedihkan telah berubah menjadi sukacita. Baik. Saudara Ishak, dari ayat 15, berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mohon komentar Anda. Di bagian khusus ia berkata, adakah aku bertindak serampangan ketika ia berjanji kepada mereka untuk mengunjungi mereka, dan kemudian ia tidak jadi melakukannya? Sebenarnya ia ingin mengunjungi mereka. Dan adakah aku bertindak serampangan? Artinya bahwa ia tidak menganggap remeh mereka. Karena ia dituduh menganggap remeh mereka karena ia berkata bahwa ia akan berkunjung tapi ia tidak melakukannya. Ia dituduh tidak memegang janji-janjinya, tetapi ini tidaklah benar. Rasul Paulus benar-benar ingin mengunjungi saudara Siman di Korintus. Tetapi sesungguhnya ketika ia meninggalkan mereka, ia melewati Makedonia di Yunani Utara dan ia tidak melewati Korintus. Dan saya pikir bahwa masalah ini terkait dengan dua hal. Sesuatu dalam kehendak Allah dan hamba harus berjalan dengan tuntunan Roh Kudus dan arahan Tuhan. Jadi
Tuhan tidak membiarkan dia menguji Korintus pada saat itu. Tuhan tidak memberi dia lampu hijau. Apakah itu berarti bahwa ia adalah orang yang meremehkan orang lain? Tidak. Ia mempunyai keinginan dan niat, tapi Tuhan tidak memberi dia lampu hijau untuk pergi dan mengunjungi saudara seimannya. Itu sama sekali tidak berarti bahwa ia adalah orang yang tidak setia. Sebaliknya, ia setia pada kehendak Allah dan pada kepemimpinan Roh Kudus. Hal lain yang mungkin telah membuat Tuhan membiarkan hal ini terjadi adalah bahwa Rasul Paulus merasa bahwa ia telah membuat saudara-saudara seimannya sedih. Jadi ia tidak ingin pergi sementara mereka berada dalam keadaan itu. Ia ingin memastikan bahwa mereka telah bertobat dan kembali. Ada buah yang dihasilkan. Dan bahwa ada buah pertobatan, bukannya datang untuk menyusahkan mereka kembali. Ia telah mengirimkan sebuah surat pada mereka yang mengandung hal yang keras dan resolusi, dan mereka membutuhkan itu. Namun jika ia telah mengunjungi mereka sementara mereka berada dalam keadaan itu, ia akan mempermalukan mereka. Dan ia akan merasa sangat terbeban untuk menegur saudaranya sesekali. Jadi ia berkata bahwa ia melakukan apa yang dapat ia lakukan, dan bahwa ia akan menunggu dan melihat apa yang Tuhan akan lakukan, dan Tuhan melakukannya. Dan ketika mereka menghasilkan buah, ia mengirimkan surat ini pada mereka, sebuah surat penyemangat dan penghiburan. Jadi ia tidak melakukannya dengan enteng. Dan ia berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada ia, yang artinya bahwa di dalam dia ada semua persetujuan atas janji-janji Allah. Karena perjanjian lama dan berkat-berkat perjanjian baru tersimpan di dalam Kristus. Dan di dalam dia, amin, di dalam dia ada persetujuan atas semua permintaan kita dan semua hal yang telah kita peroleh. Tentunya para hadirin mempunyai pertanyaan, jadi mari kita menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya mempunyai pertanyaan dalam ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Pertanyaan saya adalah, kita ingin tahu apakah pelayanan Roh Kudus? Apakah pelayanan Roh Kudus lewat ayat-ayat ini? Kita dapat membaginya menjadi 3 hal. Pertama, urapan. Kedua, meterai. Ketiga, jaminan. Saya dapat melihat dalam urapan hubungan saya dengan Kristus. Pelayanan Roh Kudus adalah melekatkanku kepada pengurapan Kristus. Dan akan saya jelaskan sekarang. Meterai melekatkanku dengan Allah. Dan jaminan melekatkan dengan harta pusakaku atau dengan posisiku sebagai seorang putra. Urapan mengingatkan kita tentang sesuatu yang dulu biasa terjadi di perjanjian lama ketika imam besar diurapi. Apa yang biasa terjadi? Minyak yang dipakaikan di kepalanya. Mazmur menuliskan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ke leher jubahnya. Kristus yang adalah imam besar agung diurapi. Dan pengurapan Roh Kudus yang telah kita peroleh melekatkanku kepada Kristus. Melekatkan leher jubah sampai ke kepala atau melekatkan semua orang percaya kepada Kristus. Jadi pengurapan ini melekatkanku kepada Kristus yang adalah kepala. Meterai adalah tanda kerajaan saat seseorang menulis sebuah kontrak atau sehelai kertas dengan sejumlah syarat untuk menjamin bahwa apa yang tertulis di atasnya benar. Meterai harus dibubuhkan. Jadi Allah sedang memberitahu saya bahwa Roh Kudus telah memeteraikan saya untuk mengumumkan bahwa saya adalah milik Allah. Dan saya telah menjadi kepunyaannya dalam hubungan saya dengan dia. Ia memiliki saya tanpa memandang kehidupan, tingkah laku, serta kesalahan saya. Itu masalah yang lain. Saya ini kepunyaannya. Seperti dalam Kidung Agung, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaannya. Hal ketiga, ini jaminan iman saya. Paulus berkata dalam surat kepada jemaat di Efesus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat, rohani di sorga. Namun terkadang saya mungkin ragu. Saya mungkin takut jika saya bisa kehilangan segala berkat-berkat ini jika saya melakukan kesalahan. Jadi agar tidak ragu dan menjadi lelah, ia memberi saya sebuah jaminan. Ketika ada 2 orang yang akan memulai suatu bisnis bersama, harus ada sebuah jaminan sehingga pihak kedua akan merasa tenang bahwa bisnis ini mencapai kesepakatan. Allah telah memberitahu saya bahwa berkat-berkat ini adalah milik saya dan ia memberi saya Roh Kudus sebagai jaminan atas berkat-berkat ini bagi saya sampai di surga. Di mana saya akan menikmati semua berkat saya dan yang akan membantu saya di sepanjang jalan ke surga adalah kepemimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Benar, baik. Kata-kata yang sangat baik. Saya ingin berhenti di kata pengurapan. Apakah itu pada masa lalu atau masa kini atau masa mendatang? Dapatkah saya berkata bahwa seseorang diurapi dan orang lain tidak diurapi? Adakah seorang percaya yang diurapi dan seorang percaya yang lainnya tidak diurapi? Seorang hamba diurapi di atas mimbar dan hamba lain tidak? Atau apakah konsep pengurapan berbeda daripada yang ada dalam pikiran orang? Di bagian telah mengurapi kita, jadi itu sesuatu yang telah terjadi. Terjadi pada semua orang percaya? Ya. Jadi apa perbedaan antara seorang hamba yang fasih berbicara dan Tuhan telah memberinya karisma dan hal lainnya? Saya Apakah itu pikir pengurapan bahwa atau hal kita lain? sebenarnya sudah diurapi. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa salah satunya dipenuhi Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah.
Adakah orang percaya yang telah diurapi tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus? Ada, mereka yang berperilaku memalukan dan itu mendukakan Roh Kudus. Tidak menikmati pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi pengurapan adalah untuk semua anak Bagi Allah semua orang dan percaya. ini terjadi oleh persatuanku dengan Benar Kristus dan sekali, kita berdiamnya telah Roh Kudus. diurapi, itu sudah terjadi. Namun penggunaannya berbeda dari satu orang ke orang Dari lain. seorang percaya atau seorang hamba kepada orang lain. Dan itulah karya Roh Kudus di dalam kita bahwa Ia telah mengurapi kita dan semua anak Allah diurapi. Apakah yang kita peroleh dari episode hari ini? Silakan. Saya suka bahwa ia mengatakan bahwa mereka terbebani di luar batas melebihi kekuatan sehingga mereka putus asa karena kehidupan. Jadi ia mengakui kelemahan manusia dan bahwa menjadi hamba tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah menjadi lemah atau merasa sangat membutuhkan. Namun ia berkata sesudahnya bahwa Allah yang berada dalam situasi itu, dia mengubah semuanya itu. Pengakuannya tentang kelemahannya menghibur kita semua. Kita tidak ditinggalkan dalam situasi-situasi kita. Jika Allah mengizinkan adanya derita, maka ia bertujuan untuk memurnikan dan membersihkan kita, dan tentunya ada kemuliaan sehingga Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita untuk kemuliaannya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Terima memberkati kasih. Anda para hamba Tuhan. Pemirsa terkasih, kita telah mengerti dalam episode hari ini arti dari menjadi putra Allah, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan dan menjadi putra Allah. Kemudian Allah yang besar dan hebat akan menjadi Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam kesulitan, dalam aniaya, dalam perisahan, dan dalam semua situasi kehidupan. Di negara manapun dan dalam posisi manapun, Anda tidak sendirian. Allah sendiri ada di pihakmu. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah yang besar, hebat, Sang Pencipta, Maha Kuasa, juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia sumber segala penghiburan dan dia dapat menjangkau Anda. Mungkin jarak antara Anda dan keluarga telah membuat Anda bermigrasi dan Anda tidak mampu untuk berkomunikasi. Namun dia dapat menghiburmu di negara tempatmu berada. Dia yang dapat menjangkaumu dimanapun Anda tinggal adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Taruhlah percayamu dalam Dia. Dan nantikanlah penghiburan dari Yang Maha Besar untuk datang ke dalam hatimu. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.